شاكر حمدا في مدينة يا ربنا لك الحمد لم يبوح بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم فيك نفيك وأمانك وإيجادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبر عنيد ولعين وبقي من شر كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا بشهرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kami ucapkan. Sekarang kita akan lanjut pada acara selanjutnya, yaitu kata pembukaan oleh Ketua Pelaksana. Dalam hal ini disampaikan oleh Vita. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita dapat melaksanakan kegiatan workshop bisnis digital pada pagi ini. Saya Vita selaku Ketua Pelaksana pada acara hari ini mewakili teman-teman grup saya, Sela dan Lace, beserta dosen pembimbing kami, Sir Sigit yang kebetulan hari ini tidak berhalangan hadir. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bobri Hairudin selaku narasumber, kepada TBM dan Rumah Dilan Praharja, serta Bapak RW yang bisa hadir untuk mewakili, serta untuk Bapak Ibu yang peserta yang bisa hadir pada hari ini. Semoga workshop bisnis digital pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua ya. Terima kasih, sekian dari saya. Berikan tepuk tangan untuk Ketua Pelaksana, terima kasih banyak. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak RT 09 sekaligus pembina Taman Baca Bintang Rahaja. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Kasno. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua tentunya. Ucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi limpah rahmat, yakni rahmat panjang umur, sehat tentunya. Tak lupa juga teriring doa, selawat, serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya dari beliau. Yang saya hormati dan saya banggakan tentunya Ibu Buni selaku Ketua TBM Karangraja beserta jajarannya. Yang saya hormati pula rekan saya Bapak Misnadi dan juga Bapak Sugi, dan yang saya hormati juga ibu-ibu serta anak-anak tercinta, khususnya warga RW 08 Puri Mutara Indah Desa Karangraja. Alhamdulillah kedua, yakni kita bisa berkumpul di tempat ini di TBM Desa Karangraja di workshop bisnis digital. Tentunya saya mewakili pemerintah Desa Karangraja dan khususnya RW 08 mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya atas kedatangan dan kehadiran
workshop digital di wilayah 08. Tentunya sangat membantu kegiatan lingkungan baik anak-anak maupun warga sekitar kita tentunya. Bagaimana kalau kita flashback ke belakang dulu ini, ya mungkin beberapa warga ada yang tahu. Ini pembuangan sampah TPA dulu di sini. Ya, ada yang sampah dulu. Ya akhirnya alhamdulillah kita buka pelan-pelan. Waktu zamannya Pak Mesnadi dulu ya, kita bareng-bareng untuk buka lahan ini. Dan alhamdulillah sekarang udah wujud seperti ini. Ini membutuhkan kinerja pengurus itu di wilayah nggak henti-hentinya untuk membangun wilayah dan tentunya disupport dari warga khususnya. Jadi saling ngasih motivasi buat membangun wilayah tentunya. Tentunya juga saya mewakili Bapak RW karena emang beliau nggak bisa hadir. Ya tadi ditembak aja itu sama penghuni karena di Nurul Huda juga lagi ada kegiatan satu anak yatim, makanya saya dulu di sini sebentar untuk ngasih sambutan wilayah 08. Dan tentunya sedikit saya informasikan bahwasannya kegiatan wilayah yakni pembagian SPPT BPD kemarin udah saya terima, dan alhamdulillah untuk wilayah 09 udah saya sortir. Mungkin malam Senin besok kita akan berkumpul di Punggawa 09 untuk pembagian SPPT BPD. Terhitung untuk SPPT BB sekarang di wilayah 08 berjumlah 1.300 lembar. Ya. Untuk jatuh temponya jangan lupa tanggal 31 Agustus ya, karena itu kewajiban kita untuk membawa BBB karena dari pembangunan itulah untuk BBB itu dibayar. Dan tak lupa juga kegiatan wilayah yang lain, yakni dengan programnya kemarin juga sudah disampaikan Pak RW, yakni donasi untuk ambulan. Alhamdulillah sudah jalan dari ya, alhamdulillah. Mohon untuk yang belum atau belum tersentuh untuk itu segera dikondisikan untuk wilayahnya masing-masing dan RT-nya tentunya. Karena ini kebijakan dari pengurus RT untuk membantu di saat ada musibah di wilayah 08. Mungkin sedikit hanya perlu yang perlu saya sampaikan karena agak banyak, waktunya cuma 2 menit ya untuk saya. 2 menit ya? 2 menit apa 3 menit? 1, enggak banyak, kebanyakan. Sedikit tak kasih kuis nih, ibu-ibu yang duduk di sini. Yang hafal Pancasila siapa? Sini. Hafal loh ya. Nah, hafal. Kalau hafal nanti ada bonusnya dari saya. Pancasila. Kenalkan dulu, itu siapa? Kenalin Pak, saya Islamia. Pancasila dari 1 sampai 5. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dulu Bu, mau ada tambahan lagi nggak? Mau. Sebelum Pak Nur Ismail RW 08, namanya siapa? Itu Pak Mesnadi. Betul lah. Terima kasih. Satu lagi. Yang tahu lagu Indonesia Raya? Indonesia Raya. Hah? Jangan saya berdiri Bu. Harus hafal loh ya. Malu kalau nggak apa. Masa orang Indonesia nggak hafal lagu Indonesia Raya? Ya.
Karena waktu saya cuma 20 menit, coba kalau setengah jam, habis saya nggak apa-apa. Kalau waktunya cuma 2 menit toh. Indonesia Raya, dengan ibu siapa? Tinggalnya di mana? Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, Mbak Jaja. Karena waktu 2 menit, akhirnya saya akhiri. Cuma sungguh diakhiri, semangat Bekasi ya. Semangat Bekasi. Semangat, semangat. Ya, semangat Bekasi. Semangat, semangat. Bisanya itu nggak apa-apa. Yang penting kan semangat dulu. Kiranya cukup sekian. Beliau tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak yang sudah menyampaikan kata sambutan. Terima kasih banyak. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini kami menyambut Ibu Dian dan juga rekan dan Liz selaku Ketua Pokja PKK dari Kabupaten Bekasi. Baik, untuk melanjutkan acara, mari kita mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan workshop bisnis digital yang disampaikan oleh Ibu Dian selaku Ketua Pokja 2 PKK Kabupaten Bekasi. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau di dunia wadin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak RT 09 Kelurahan Karangraharja, yang saya hormati Bapak UMKM, berketemu lagi. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Murni, Ketua TBM Bintang Raharja, serta Bapak Ibu, anak-anak yang saya belakang, yang hadir, serta dari Presiden University yang beserta tim. Terima kasih juga sudah hadir. Dan saya hadir di sini bersama Ibu Isian selaku Ketua Pokja 2 di PKK Kabupaten Bekasi. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih hadir dalam acara milad keempat Taman Bacaan Masyarakat Bintang Raharja, Desa Karangraharja, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Bapak dan Ibu juga hadir di sini penuh dengan kebahagiaan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta kita pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mewakili Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi dan menyampaikan permohonan maaf beliau kepada Pak RT, Bu Nuri, dan juga Bapak dan Ibu. Seyogianya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi sangat ingin hadir di tengah kita semua, namun ada kegiatan yang tidak dapat tinggalkan oleh beliau. Tapi dengan ketidakhadirannya beliau, semoga tidak mengurangi rasa milad kita ya pada hari ini, untuk milad kita keempat ini untuk TBM Bintang Raharja. Dan beliau berpesan untuk kita semua. Yang pertama, beliau menyampaikan apresiasi dan juga berterima kasih kepada TBM Bintang Raharja ini dengan beberapa karyanya dan prestasinya. Yang pertama, prestasinya adalah juara 1 tingkat provinsi Jawa Barat kaitan dengan rumah dilan, dan juga menjadi percontohan rumah dilan di tingkat nasional. Terima kasih, itu ucapan dari Ibu PJ Ketua Tim PKK Kabupaten Bekasi. Dan juga kesempatan ini juga beliau berpesan, jadi jangan sampai karyanya berhenti di sana saja, tapi ibu-ibu dan bapak, terutama Ibu Murni di sini selaku Ketua TBM Bintang Raharja, agar terus bermotivasi untuk memantapkan kembali TBM dan juga mengembangkan kembali TBM Bintang Raharja ini, dan juga literasinya agar diteruskan sehingga menjadi contoh kepada daerah-daerah yang lain, terutama di daerah Kabupaten Bekasi. Dan kami selaku pengurus Pokja 2 Kabupaten Bekasi berkeinginan ada Ibu Murni berikutnya di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan selanjutnya saya tugaskan beliau mewakili kita bersama Ibu Liz Kastigaya. Mana Ibu? Silakan. Ini Ibu Liz ini ada selaku Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi. Dan saya berdua ditugaskan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi untuk hadir mewakili beliau dalam rangka milad keempat di TBM Bintang Raharja ini. Nah, saya mengucapkan selamat milad keempat untuk TBM Bintang Raharja. Semoga terus dikembangkan, apalagi saat ini banyak sekali ya lomba-lomba yang saya lihat, tidak hanya hari ini, tapi besok juga masih ada seminar ya. Maksud saya terus dikembangkan sehingga terutama literasinya ini Bu Murni agar dikembangkan terus buat kita orang tua dan juga anak-anak kita ke depan, karena dengan membaca sama menguasai dunia ya, terutama ini untuk generasi berikutnya dari kita ini. Selamat milad juga, dan juga terima kasih Bu Murni sudah menginformasikan terus kegiatan-kegiatan yang ada di TBM Bintang Raharja kepada kami di PKK Kabupaten Bekasi, sehingga saya walaupun jarang ke sini, tapi saya terinformasikan terus kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TBM Bintang Raharja. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada Bu Murni dan ibu-ibu pengurus di sini
yang dengan keterbatasan sarana prasarananya tapi tetap semangat. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan juga saya sampaikan tadi beberapa pesan dari Ibu Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Bekasi. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf, saya datang ke sini tadi terlambat karena memang ada sesuatu hal tadi di rumah saya, jadi agak telat. Tapi jalanan ke sini alhamdulillah lancar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada sesi yang ditunggu-tunggu. Namun sebelum itu, kami dari Panitia Workshop Bisnis Digital Presiden University juga memperkenalkan bazar pelaku UMKM di depan. Jadi ketika acara ini selesai, Bapak Ibu diperkenankan untuk melihat ataupun bahkan membeli dagangan dari pelaku UMKM. Sehingga itu merupakan wujud dukungan kita kepada sesama pelaku UMKM. Dan juga di akhir acara nanti akan ada door prize menarik yang tentunya kita sediakan untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi kami menghimbau untuk tetap mengikuti workshop pada hari ini hingga acara selesai, karena kami menjamin hadiah yang disediakan sangat menarik dan tentunya memikat hati Bapak Ibu semuanya. Oke, sebelum kita masuk kepada sesi diskusi dan presentasi oleh speaker, saya kembali mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyebutkan tagline yang tadi saya sampaikan di awal, untuk membakar semangat Bapak Ibu sebelum menerima materi dari Bapak Bobi. Hadirin disilakan berdiri. Baik, mungkin tadi di awal saya menyampaikan untuk menyebut berkembang bersama digital. Di sini ada sedikit koreksi, jadinya yaitu maju bersama digital. Oke, maju bersama digital. UMKM jaya, UMKM jaya, UMKM jaya, jaya, jaya. Jadi 3 kali. Siap? Lebih kencang lagi dong. Siap? Oke. Saya mulai ya. Workshop UMKM kreatif maju bersama digital. UMKM jaya, UMKM jaya, UMKM jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Hadirin silakan duduk kembali. Baik. Sebelum kita menyambut Pak Bobri, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Untuk itu kepada tim dokumentasi, waktu dan tempat disilakan. Dan juga kepada Bapak Ibu tamu undangan, dimohon untuk berdiri dan menyusun barisan di depan ini, kemudian nanti membelakangi agar semua hadirin dapat masuk ke dalam frame. Untuk panitia volunteer mungkin bisa masuk juga. Belum foto bersama peserta. Kak Vita, Sela, dan teman-teman volunteer disilakan untuk maju ke depan. Oke, salam literasi.
Ya mungkin bisa membelakangi hadirin, jadi semua tertangkap layar. Kalau bisa dengan hormat, hadirin bisa di sini. Mungkin volunteer dan panitia boleh di tengah sini, Bapak Ibu di depan. Bapak Ibu peserta diharap berdiri supaya bisa kelihatan di kamera. Mungkin yang di depan bisa duduk, yang di belakang berdiri. Mohon maaf sebelumnya. Yang di belakang bisa tetap berdiri supaya kelihatan. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Hanya begini semua, boleh? Terakhir kita buat video ya, seperti yang tadi kalau saya bilang workshop UMKM kreatif, maju bersama digital, UMKM Jaya, UMKM Jaya, UMKM Jaya, Jaya. 1, 2, 3. Workshop UMKM kreatif, maju bersama digital, UMKM Jaya, UMKM Jaya, UMKM Jaya, Jaya, Jaya. Tepuk tangan semuanya. Baik, terima kasih banyak hadirin, boleh kembali duduk, dan Bapak Ibu tamu undangan disilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saat ini kita masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu dan merupakan puncak dari kegiatan pada hari ini, yaitu sesi presentasi dan diskusi oleh Bapak Bopri Khairuddin. Kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Berikan tepuk tangan untuk Pak Bopri. Oke, terima kasih kepada MC, ya, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu tamu undangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Maksudnya belum apa? Oke, apa kabar semuanya? Baik. Oke, di sini saya mau mengucapkan 3 hal. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah datang, ya baik peserta maupun tamu undangan. Saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, saya juga mau mengucapkan terima kasih lagi karena saya sudah diundang kedua kali ini, alhamdulillah. Jadi memang sesi training lanjutan ya, sudah diundang lagi oleh teman-teman dari Presiden University dan dari banyaknya teman-teman Presiden. Ada yang tahun terakhir kan ya, dan ini sebagai social project mereka. Jadi kita doakan mudah-mudahan nanti lulus ya untuk social project-nya dan bisa memberikan kontribusi ini buat ke masyarakat ya. Dan selanjutnya saya mau memperkenalkan diri lagi, barangkali ada yang belum ketemu. Nama saya Bopri Prima Syahrizal Khairuddin ya, BOBRI, di situ ada nama saya. Saat ini apa ya, saya ini punya berbagai macam wujud Pak Bu. Jadi salah satunya adalah sebagai trainer juga untuk digital marketing sekaligus untuk business coach di salah satu lembaga namanya BPKK Bekasi. Jadi Badan Perluasan Kesempatan Kerja. Nah itu, saya memang biasanya mutar kayak gini Pak Bu. Scope saya itu biasanya dari Sumatera, Jawa sampai ke Bali. Ya kebetulan sekarang karena sedang pilpres jadi di hold dulu, nanti baru lanjut lagi Maret.
Saya mulai jalan-jalan lagi. Nah, training kali ini merupakan training lanjutan dari yang bulan sebelumnya. Ada yang datang bulan kemarin? Enggak. Aduh, sayang sekali. Ada ya, bulan kemarin itu saya sempat menyampaikan beberapa hal, Pak Bu, ya, tentang bagaimana transformasi bisnis Bapak dan Ibu dari yang belum digital atau kita sebutnya konvensional ke digital. Modal utamanya itu sebenarnya bukan uang, ya. Uang sih emang betul ada sih ya, perlu ya. Tapi sebenarnya modal utamanya adalah apa? Mindset Bapak dan Ibu. Karena apa? Transformasi bisnis dari biasa atau dari konvensional ke digital itu membutuhkan banyak hal. Yang pasti capek, iya. Saya mau terus terang aja, jujur-jujuran Pak Bu ya. Dari beberapa testimoni gitu kan, UMKM yang saya dampingi, Pak ternyata pindah dari konvensional ke digital capek Pak. Betul. Ya, terus melelahkan, iya. Karena apa? Siklusnya beda antara bisnis yang biasa dengan yang digital. Contoh, saya kasih tahu misalkan ada satu testimoni dari dia ini jual keripik bayam. Biasanya itu dia di awal minggu atau mungkin seminggu pertama kali ya dia panen bayam, dia produksi terus lah ya dari mulai panen kemudian dicuci, diproduksi, spinning sampai ke packaging itu biasanya butuh waktu sekitar 3 hari. 3 hari berikutnya dia masukin tuh produk dia ke toko oleh-oleh yang ada di Bogor. Habis itu terus sambil nanti kan sistemnya konsinyasi jadi titip nanti sambil Pak minggu kemarin kejual berapa dia ambil terus seperti itu rutin. Dan ketika beralih ke digital itu siklusnya berubah. Siklus biasa tetap, tapi nambah lagi siklusnya. Karena apa? Bisnis di dunia digital ini beda sama bisnis di dunia nyata, Pak Bu. Kalau di dunia nyata, jadi gini, di ilmu marketing itu ada yang namanya consumer behavior atau perilaku dari konsumen. Garis besarnya, orang berbelanja itu sifatnya cuma 2. Satu, ada yang disebut sebagai rasional shopper. Ya, rasional shopper, atau yang kedua disebut sebagai emosional shopper. Dia sempat singgung bulan kemarin. Rasional shopper itu apa? Orang yang kalau mau belanja itu hitung-hitungan. Dia mikir dulu sebelum belanja. Contoh, flash sale. Ada barang flash sale, contoh misalkan vacuum cleaner ya, mereknya terkenal, Philips misalkan. Dari harga 2.500.000 di flash sale jadi harga 700.000. Ya, wow, 700.000 nih dari 2.500.000. Kalau emosional shopper dia langsung beli. Kapan lagi? Belum tentu Philips tahun depan bakal ada promo kayak gini. Ya, dia bisa hemat 1.800.000. Ya, udah selesai itu, dia beli. Itu yang disebut sebagai emosional shopper. Masalah dia butuh atau tidak urusan belakangan. Biar Tuhan yang menentukan. Ya. Tapi kalau rasional shopper, tiap ada diskon, itu dia mikir, yang pertama dia butuh enggak. Ya, kemudian dia hitung, dia benar-benar untung atau rugi. Kalau tadi emotional shopper, dia untung 1.800.000. Tapi kalau rasional shopper, ketika dia mikir dia nggak butuh, dia untung 2.500.000, utuh uang. Nah itu. Nah kalau di dunia nyata, ini kebanyakan rasional shopper. Tapi ketika pindah ke marketplace, ke Shopee, ke Tokopedia, Blibli, semua deh, itu kebanyakan emosional shopper. Apalagi programnya, nanti akan kita bicarakan, kita ngomong di Shopee ya. Itu kebanyakan program-program yang rata-rata mengulik sisi emosional kita. Contoh, promo serba 1.000. Ya kan, gratis ongkir ekstra. Belum lagi ada flash sale misalkan. Terus live sehari 2 kali. Sekarang kan jam 12 siang sama jam 8 malam. Ya kan kata Nikita Mirzani tinggalnya 2 kali kan ya. Sehari bisa 2 kali. Jam 12 sama jam 8 malam itu live. Ya dan biasanya orang-orang yang live itu ngasih promosinya gila-gila. Ya contoh, saya pernah nonton satu live itu handphone Vivo lah ya, yang 5G yang harga aslinya 3 jutaan. Itu ketika live sama dia itu dikasih 3 biji harganya 1.500.000. Udah dapat handphone 5G. Dan itu yang nonton live-nya banyak banget. Dan dia baru buka si keranjang kuning yang Vivo tadi, itu nanti di ujung live-nya.
Jadi itu nonton terus nungguin. Sampai kalau nggak salah saya lihat sampai 2 jam dia live. Dan si barang yang itu dikip nanti belakang, baru dia buka. Nah itu strategi kan harus seperti itu. Itu kalau mau sukses di jualan online. Makanya tadi saya bilang saya pahit-pahitin aja. Pindah ke dunia digital capek, pusing. Tapi itu resiko. Betul nggak? Ya kan? Karena apa? UMKM, nih saya salut sama Bapak dan Ibu pelaku usaha. Karena apa? Bapak dan Ibu pelaku usaha ini punya mental yang luar biasa, saya salut. Kalau saya orang kantoran masuk jam 8, pulang jam 5, malam saya masa bodo amat sama tugas-tugas kantor. Tapi kalau UMKM 24/7 kan ya. Subuh-subuh gitu kan harus mikirin belanjanya di mana. Mana beras mahal sekarang. Ya kan, cari yang murah di pasar mana misalkan. Nah, seperti itu. Malam-malam kadang masih harus hitung uang sehari ini saya dapat berapa. Betul nggak? Ya kan, belum lagi mikir besoknya gimana. Ya kan, saya harus contoh misalkan pedagang snack kecil-kecilan, wah di warung ini kurang laku, saya harus cari warung yang lain, yang ke daerah yang lain. Nah itu konsep UMKM itu luar biasa. Itu saya akui. Ya kan, selama setahun kemarin saya muter dari mulai Sumatera, Jawa sampai Bali, dan saya bertemu dengan orang-orang yang tangguh luar biasa. Dan sekarang juga saya bertemu dengan Bapak dan Ibu yang tangguh nih, insya Allah ya. Nah itu. Nah kemudian sekarang kita akan fokus di Shopee. Kali ini saya mau sedikit bercerita tentang branding. Ya, kemarin kita sudah ngomongin tentang mindset, kita sudah ngomongin tentang kenapa sih harus Shopee. Ini bukan ada titipan sponsor ya Pak Bu. Ya kan, saya bukan antek Shopee, tapi memang berdasarkan data, Shopee ini trafficnya yang paling tinggi. Dan memang betul, ya kan, setelah saya ulik lagi, ternyata program Shopee ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan toko sebelah seperti Tokopedia, Blibli, terutama dari sisi merchant ya, bukan dari sisi pembeli. Jadi sekarang kita lihat Shopee dari sisi penjual ya, bukan dari sisi pembelinya. Dari sisi penjual itu Shopee itu fiturnya banyak banget. Ya, ada gratis ongkir, kemudian cashback, kemudian ada cashback ekstra, belum lagi ada flash sale-nya itu, trafficnya itu kenceng banget. Belum lagi promo angka kembar, bentar lagi ada 33 nih. Nanti tanggal 3 Maret Shopee itu bakal ngadain juga Shopee 33. Nah itu rangkaiannya apa? Dari mulai nanti ada flash sale barang-barang kosmetik, barang-barang kebutuhan rumah tangga, elektronik, sama live tadi. Seperti itu banyak. Ya kan, Tokopedia itu tidak sekencang Shopee. Ya kan, itu yang kemarin. Saya nggak tahu Tokopedia yang baru, karena Tokopedia sekarang sudah dikuasai oleh TikTok. Yang Tokopedia sekarang sudah dibeli oleh TikTok. Ya, nanti kita lihat ada gebrakannya apa. Beli sama juga, rame. Cuman mereka lebih mendepanin brand ambasadornya kan ya, yang K-pop-nya itu. Sedangkan program untuk merchant-nya tidak terlalu banyak. Nah itu kita akan ngomongin hari ini tentang Shopee. Jadi bulan lalu Bapak dan Ibu kan ceritanya sudah punya akun ya, Shopee sudah bikin. Nah sekarang kita mau lanjut. Kali ini kita akan ngomongin tentang strategi tepat, gimana caranya supaya dapat cuan yang berlipat. Ya, itu judul presentasi ya. Enggak, silakan lanjut. Nah, saya mau ngomongin tentang branding. Branding itu apa sih? Puntennya Bu, saya mau pakai. Iya. Oke, branding itu apa sih? Nah, ini saya mau ngomongin tentang branding. Jadi ini adalah salah satu strategi yang penting. Bulan lalu saya pernah cerita, setiap orang itu mau belanja, itu stepnya itu ada 5. Yang pertama dia demand generation, artinya dia itu punya kebutuhan, dia itu punya keinginan, saya ini mau belanja apa. Contoh misalkan, saya mau cari celana belanja, saya mau cari kemeja lengan panjang, itu dulu modalnya. Setelah itu dia sudah punya kebutuhan, dia riset. Kalau zaman dulu ya, atau perilaku belanja yang lama, risetnya kemana? Ke toko-toko. Ya, contoh kalau di Cikarang itu datang ke Singapura Grocery Center ya, SGC. Singapura Grocery Cikarang gitu ya. Kita sebut sebagai Singapura Grocery Center. Keren kan? Itu datang ke sana. Ya kan? Nyalain motor, udah pakai baju, uang segala macam kan. Berangkat masuk, set. Ya kan, dari lantai 1 sampai lantai 4 ya, apa 5 tuh. Untuk seharian tuh, dari jam 10 sampai jam 10 lagi, 12 jam. Ya, untuk mubek 1 SGC. Itu masuk di level yang kedua, apa? Riset. Ya kan? Sekarang udah mulai banyak toko-toko yang mulai promo-promo buat lebaran. Lebaran tuh di SGC, saya udah lihat ke sana.
ya kan? Riset tuh, ya kan? Ah, saya mau beli gamis di sini, ya kan? Saya mau beli sepatunya di sini, sini. Itu risetnya bisa makan waktu seharian, betul kan? Nah, kalau yang baru, sekarang kan cuma tinggal buka handphone, ya kan? Buka handphone, buka aplikasinya, habis itu scrolling, ya mungkin 20 menit atau 1 jam, ya kan? Bapak dan Ibu itu sudah ngumpet ratusan toko secara nggak sadar. Ya, jadi perilaku kita sekarang seperti itu berubah. Dari yang awal ngumpet ratusan toko itu butuh waktu berjam-jam, sekarang itu cuma waktu 1 jam itu bisa mengunjungi, kalau tidak salah berdasarkan riset terakhir dari perilaku orang scrolling di Tokopedia, di e-commerce, itu 1 jam itu bisa nyampe mengunjungi 100 toko lebih. Ya karena itu riset. Ya riset. Nah, jadi ketika orang mau belanja sekarang itu risetnya cukup lewat handphone dan itu potong waktu yang luar biasa banyak. Nah, sekarang kita mau masuk level yang kedua. Jadi tadi riset. Ketika riset itu dia ngapain? Dia ngetikin kata kunci dong kalau sekarang. Ya kan? Contoh misalkan kata kuncinya apa ya? Kemeja pria lah ya. Saya pakai kemeja pria. Nah, pasti di akun Shopee Bapak Ibu muncul dong banyak. Nggak cuma satu toko kan. Nah, sekarang bayangin, toko Bapak dan Ibu ada satu di antara ratusan toko tersebut. Gimana caranya supaya produk yang Bapak dan Ibu upload itu bisa jadi winning produk? Nah, itu ya, itu yang akan kita bahas nanti. Gimana caranya supaya bisa menarik perhatian orang supaya klik produk Bapak dan Ibu? Karena apa, setelah riset ini dia masuk ke level berikutnya, yaitu comparing. Dia ngebandingin. Ya, kalau kata lagu Ojo dibanding-bandingke ini nggak bisa, tetap harus dibanding-bandingke. Ya, karena orang itu mau membuat keputusan membeli, ya untuk mendesain dia akan beli apa, itu dia butuh banyak informasi. Nah, di sini yang harus saya kasih tahu bocorannya apa ketika mau menjadi winning produk. Tolong ketika upload foto di Shopee itu jangan pelit informasi. Karena apa? Pembeli itu memutuskan dia akan membeli barang A dibandingkan dengan barang B, ya kan? Bisa jadi karena orang ngasih informasi tentang barang A itu banyak dibandingkan dengan barang yang B. Contoh misalkan gini deh, handphone. Gaya iklan Samsung sama gaya iklan Infinix itu beda jauh, Pak Bu. Gaya iklan Samsung itu jarang ada dialog, jarang ngomongin fitur dari produk. Ya, kemudian iklan Infinix itu banyak ngomongin fitur produk, banyak ngomongin tentang handphone saya ini bisa begini loh, handphone saya ini bisa begitu. Tapi kalau gaya iklannya Samsung itu enggak, itu lebih menonjolin dari si gambar dari belakangnya itu, entah itu sedang berada di mana, sedang berada di mana. Tapi kalau Infinix dia benar declare bahwa ini foto kameranya berapa ratus megapiksel, bisa apa, bisa foto terang, bisa foto di gelap, dan segala macam. Karena apa? Infinix ini kan sekarang sedang bertarung, ingin menjadi winning produk. Makanya dia terus ya ngasih informasi yang banyak detail tentang produk supaya orang apa? Mendesain, memutuskan bahwa mereka ini akan beli produk Infinix. Karena kalau dibandingin dengan Samsung, orang sudah tahu Samsung sejak lama dong ya. Dari zaman HP yang flip, zaman dulu Samsung ada kan flip ya. Mungkin ngalamin ya, yang flip, kemudian Samsung yang masih ada antenanya. Itu kan dulu kan Samsung, Siemens, kalau nggak Nokia, Motorola di Indonesia kan. Ya kan saya masih ngejamanin ada Nokia, terus ada Nokia yang daun lah ya, Nokia Edge segala macam, segala macam itu sudah tua, Samsung sudah tua. Tapi kalau merek-merek baru seperti Vivo, Oppo juga waktu pertama kali masuk ke Indonesia, iklan-iklan dia itu selalu nonjolin fitur dia bisa apa, dia mampu apa. Kalau Samsung udah the next level, ketika lo punya Samsung, lo bisa jadi kayak siapa. Nah itu sudah beda, itu levelnya sudah beda. Ya, sama contohnya seperti pembedaan antara Android sama iPhone, ya kan? Kalau pakai Android, ketika kamu punya HP Android, kamu bisa melakukan ini. Tapi ketika punya iPhone, kalian bisa jadi seperti ini, ya kan? Itu beda. Nah, itu beda. Makanya nanti ketika di level ini, ketika orang ngetik kemeja pria atau misalkan gamis misalkan ya, gamis murah, gamis diskon, nah, itu muncul. Nah, gimana caranya supaya produk Bapak dan Ibu bisa dipilih? Nah, tolong di level yang ini kasih informasi yang sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya, supaya apa? Supaya orang bisa memutuskan bahwa saya akan beli produknya Bapak dan Ibu. Karena riset membuktikan seperti itu, Pak.
produk A bisa menang dari produk B itu bukan karena kualitas, bukan karena apa, tapi karena informasi yang dikasih banyak. Ya, contoh misalkan di PRJ, ada itu kan PRJ ya di Kemayoran sana, itu biasanya suka bertarung tuh antara brand-brand lama sama brand-brand baru. Ya, contoh misalkan sebelum pandemi lah ya 2019, saya datang ke PRJ, kemudian istri, mertua sama ipar kita jalan, itu kita masuk ke lorong barang-barang elektronik rumah tangga, microwave waktu itu. Sebelah kanan itu merek yang sudah terkenal, Oxon. Ya. Depannya itu merek yang baru, saya lupa namanya apa, itu dari Itali. Dia juga sih dari Itali, teknologinya tapi teknologi Jerman untuk mesin segala macam. Yang Oxon itu cuma ngasih flyer. Di flyer apa lebih kepada gambar, tipe-tipenya dan harga. Yang satunya lagi ini ngasih flyer plus dia juga cerita tentang produk yang ngejelasin segala macam begini segala macam. Nah, itu adalah strategi yang tepat ketika mau menjadi produk. Ya, jadi ngasih tahu terus ya kan produk kita ini apa saja bisa apa. Nah, nanti kita jelasin ya. Nanti saya akan jelasin itu. Nah, yang kayak tadi itu ngasih tahu produk kita bisa apa, punya apa, ya kan fiturnya apa, itu yang disebut dengan strategi branding. Simple sebenarnya kalau branding itu. Jadi branding itu ngasih tahu, mengkomunikasikan ke orang-orang tentang produk kita. Apa unggul di kualitasnya, apa unggul di harganya. Kalau baju misalkan unggul di bahannya, ya kan dia bahannya adem. Ya kan meskipun warna hitam tapi bahannya adem misalkan. Bahannya mudah disetrika. Nah, itu terus terang itu disebut dengan branding. Jadi kalau kita lihat di contekannya, brand. Kita ngomongin dua hal. Yang pertama brand. Kalau brand itu bahasa Indonesia merek ya. Itu brand. Itu adalah merek. Jadi identitas yang menjadi pembeda antar sesama. Mau manusia, mau produk ataupun tempat. Itu namanya brand. Contoh misalkan yang lagi rame sekarang nih ya 1 2 3. Ya kan yang brandingnya paling kencang itu sebenarnya yang kedua kalau saya lihat. Dia punya satu positioning, dia punya satu label yang menurut kami para marketer sebenarnya unik. Gemoy gitu kan ya. Jadi kita nggak ngomongin yang lagi hot ya, tapi saya kasih contoh aja. Itu gemoy. Kemudian yang nomor 1 lebih ke perubahan, ya kan. Yang nomor ketiga mungkin apa ya? Yang nomor 3 sebenarnya agak kurang jelas nomor 3 sih ya. Nah, cuman saya mau ngomongin yang tadi gemoy. Contoh ya, ini saya bukan ngomongin ini ya, saya tidak ngomongin, tapi gemoy itu sendiri, ini kan sebenarnya brandnya 02, ya. Brandnya 02 ini yang menjadi pembeda dia antara 1 dengan 3. Ya kan, itu saja dulu. Ya, itu. Jadi gemoy itu merupakan brand. Ya. Kemudian brandingnya apa? Brandingnya kegiatan bagaimana dia mengkomunikasikan gemoynya itu sendiri lewat sosial media, lewat kampanye akbar, ya kan lewat setiap ketemu undang orang, ya kan selalu mendefinisikan diri dia sebagai gemoy. Itu yang membedakan antara brand sama branding, ya. Paham ya sekarang habis itu ya? Jadi kalau brand itu gampangnya merek lah ya. Brand itu kalau mobil misalkan Toyota, itu brand. Ya kan, Wuling itu brand. Hyundai, bukan Hyundai kalau ngomong Korea, apa? Hyundai kalau nggak salah ya. Secara Koreanya itu Hyundai, ya. Itu brand. Ya kan, nah kalau brandingnya apa? Itu billboard yang di jalan tol. Itu kegiatan brandingnya. Nah, nanti kita kaitin sama UMKM. Tadi kan brand besar nih. Nah, nanti kita kaitin sama UMKM sama Shopee juga. Nanti kita kaitin situ. Ya, sampai sini udah paham dulu ya. Nah, itu branding. Setelah comparing, ini level berikutnya apa? Pak, nah ini yang menentukan apakah Bapak dan Ibu dapat cuan atau boncos, yaitu bayi. Ya, jadi mulai dari demand generation, kemudian dia bakal riset, comparing, bayi. Dia bakal beli produk Bapak. Oke, saya mau beli produk yang ini. Ya kan dia riset tuh, dia scrolling. Ya kan dia bakal beli. Nah itu. Nah sekarang kita tuh mau mempercepat proses dari sini. Dari mulai riset, comparing sampai ke buying dan berharap produk Bapak dan Ibu yang laku. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Ya, mangga silakan lanjut. Ada penghapusnya enggak? Atau tisu deh. Oke, nah itu. Oke, kita akan sedikit demonstrasi di sini. Silakan next slide. Nah, di sini saya punya 2 produk, Pak Bu. Ini pasti tahu semua ya. Sebelah kiri apa? Teh botol. Yang sebelah satunya teh pucuk. Ya, tahu dari mana?
Gambarnya, yakin? Oke, kita coba sekarang pas branding dari dua produk ini. Bu, Pak, berpuluh-puluh tahun teh botol itu anteng di atas. Ya kan? Apapun makanannya, minumnya. Tahu, melekat banget kan? Dan ternyata 10 tahun terakhir, kedikdayaan teh botol itu diguncang sama teh pucuk. Ya, jadi teh terbaik itu teh yang ada di, nah, kan? Pucuk itu bisa dua makna ya. Yang pertama memang pucuk daun teh, yang pertama di puncak di atas. Nah itu sebenarnya dream dari Mayora mau ngalahin Sosro. Nah kita bahas teh botol sama teh pucuk. Kita coba definisikan produk. Saya tidak mau Bapak dan Ibu hanya menyebutkan mereknya saja, tapi definisikan dalam arti kata saya pergampang. Warna dominan dari ini satu teh botol, ini satu teh pucuk. Kemudian apa? Bentuk kemasan. Kemudian apa? Rasa. Nah. Warna dominan dari teh botol itu apa? Ya coklat atau coklat kemerahan ya. Sebutnya warna apa sih? Ember ya kalau nggak salah ya. Terus apa lagi? Putih. Oke, betul putih. Ya, coklat, kemudian putih apa lagi Pak Bu? Kenapa? Maksudnya? Oh ya varian, oh ya benar ya. Meskipun teh botol tapi udah di kotak ya. Nah, itu agak memusingkan juga teh botol tapi di kotak. Berarti kemasan. Oke, kemasannya banyak. Apalagi rasa. Kalau dibandingin, mana yang lebih manis? Teh pucuk. Oke. Berarti teh pucuk kita manis. Ini apa? Cepat. Air. Nah ini juga sebenarnya ada perubahan dari konsumsi yang luar biasa. Puluhan tahun teh botol itu mengedukasi kita bahwa teh yang bagus adalah teh yang sepet. Kemudian pucuk harum menggoda dengan apa? Rasa yang lebih manis. Itu jadi branding juga loh Pak Bu. Itu yang menjadi pembeda. Kenapa teh pucuk nggak sama rasanya kayak sepetnya teh botol Sosro? Ada yang tahu? Betul, karena kalau disamain teh pucuk nggak mungkin bisa menang dari Sosro. Sama kayak Honda sama Yamaha. Honda keirit, Yamaha ke kan cok tahu semua. Ya kan iklannya Komeng ya. Sekarang udah jadi apa gitu. Ya kan Yamaha semua gini depan. Musuh zaman dulu kan ya sampai ada Valentino Rossi. Nah itu juga salah satu strategi branding. Ya, Yamaha itu nggak mungkin bisa ngalahin, nyamain aja juga nggak mungkin kalau di level irit. Karena apa puluhan tahun kita ini sudah edukasi kalau motor yang baik itu yang irit. Tapi yang hadir dengan sesuatu yang baru ini loh Pak kenceng, Bapak Ibu bisa lebih cepat nyampe tujuan. Ya, nah itu. Nah, oke. Jadi kalau teh botol warnanya coklat, kemudian ada putih. Kalau teh pucuk ada merahnya kan ya, betul. Apalagi? Ada nuansa yang beda nggak dari kemasannya? Oke, hijau. Ada nuansa yang lain nggak? Gemoy. Aduh, jangan. Tutupnya? Kenapa? Oh, tutupnya gold. Oke, ada warna goldnya, betul. Ada lagi nggak? Ayo, di kemasan itu kelihatan jelas perbedaannya. Daun. Apa? Apa? Oke, ada pucuk daunnya, betul. Apa lagi? Es batu. Betul, segernya itu ngasih tahu itu kuncinya betul es batu yang menjadi pembeda yang signifikan ya ada es batunya jadi dia tuh benar-benar menghadirkan sesuatu yang baru. Nah itu gimana caranya supaya teh pucuk bisa nyampe di pucuk atas jadi benar-benar menghadirkan sesuatu yang baru karena kalau mau ngalahin Sosro nggak mungkin susah ya kan sama kayak pada akhirnya Pepsi waktu mau ngalahin Coca-Cola tapi akhirnya Pepsi kalah. Pepsi sudah angkat kaki dari Indonesia karena mengakui kalah nggak bisa kita ngalahin Coca-Cola karena apa itu identik produknya sama persis gitu ya. Terus ada lagi yang ternyata bisa ngalahin bukan ngalahin ya tapi sedikit di bawah Coca-Cola. Ada yang tahu? Dia lebih mahal betul lebih cola dia lebih murah dan memang lebih manis. Nah itu isinya banyak betul. Nah itu mau gak mau kan Bicola harus benar-benar beda
dari strateginya si Coca-Cola. Nah itu bisa diaplikasiin di produk Bapak dan Ibu juga sebenarnya. Ya contoh, tadi kita pakai kemeja pria. Contoh yang brand-brand kemeja pria yang besar, misalkan apa ya? Alisan, di eksekutif, misalkan dia punya positioning seperti apa. Nah, nanti Bapak dan Ibu bisa riset nih, supaya saya bisa jadi winning produk. Saya nggak boleh sama persis dengan yang atas. Saya harus cari alternatif yang lain. Misalnya bahannya gampang disetrika, adem, nggak panas, ya kan? Atau misalkan strategi Uniqlo mau masuk Indonesia. Punten-punten ya, Uniqlo itu desainnya biasa aja, B aja sebenarnya kan. Tapi dia lebih banyak mengkomunikasikan bahannya, ya kan, dia breathable, ya kan, jadi pakainya itu meskipun ketat tapi nggak bikin keringetan, nggak bikin bau ketek gitu kan. Itu kan strategi branding dari Uniqlo. Kalau desain sebenarnya nggak ada yang luar biasa dari Uniqlo, dia cuma flanel, kemudian kemeja celana biasa, kemudian kaos-kaos biasa, tapi dia lebih banyak main di bahan. Nah itu strateginya seperti itu ya. Kebayang sampai sini ya. Silakan lanjut next berikutnya. Nah, ini juga sama nih, lagi hot-hotnya nih. Sebelah kiri apa? Le Mineral, sebelah kanan Aqua. Ya kan? Yang satu, dua-duanya sekarang ya lagi di boykot. Masih atau enggak? Kita mulai dari Aqua dulu deh. Ya. Apa sih yang bikin Bapak dan Ibu milih Aqua? Apa? Dari mata air pegunungan. Kan daun apa gunung segala macam ya. Dia alami. Karena udah terkenal. Jangan ingin jawabannya dong, yang lain. Jangan karena udah terkenal. Ya, terkenalnya gara-gara apa? Ayo. Dia segar. Terus apa lagi? Kenapa? Apa? Oh, bisa refill. Oke. Terus apa lagi? Kenapa? Oke. Apa lagi? Ayo terus. Pokoknya itulah ya tentang Aqua. Kemudian Le Mineral datang. Ini sama kasusnya kayak tadi, teh botol sama pucuk, ya kan? Aqua lagi anteng-anteng di atas, ya kan? Tiba-tiba Le Mineral datang. Nggak nanggung-nanggung, dia angkat Raisa, Dr. Raisa kan? Raisa Broto Asmor sebagai brand ambassador, brand iklannya segala macam. Ya kan? Le Mineral datang. Dengan apa? Apa ciri khas Le Mineral? Wow, langsung kan cepet, ada manis-manisnya. Ya, memang orang Indonesia ini selalu tertarik sama hal-hal yang manis ya, gula ya. Padahal itu di luar negeri itu jarang banget ada sesuatu yang manis bisa di winning produk. Itu unik di Indonesia. Le Mineral hadir dengan ada manis-manisnya. Ya kan, itu doang. Kemudian apa lagi? Apanya? Kemasannya lebih bagus. Lebih bagus di mananya, Bu? Oke, bentuk botolnya lebih bagus. Oke, enak dipegang karena dia ada lehernya kan ya. Jadi kita nyekek botolnya itu gampang. Apa lagi? Lebih murah. Ah, betul, lebih murah. Isinya sama nggak sih sebenarnya? Sama kan? Dari mata air yang difilter dong. Nggak ada bedanya sebenarnya Pak Bu. Itu cuma strategi mereka untuk branding. Nah itu yang disebut dengan branding. Ya. Jadi gimana caranya supaya produk kita ini bisa dikenal sebagai produk yang apa? Nah itu branding. Terserah mau seperti apa. Contoh, ada yang tahu keripik karuhun, keripik maici? Ada yang pernah ngejaman itu enggak? Nah ya, keripik karuhun maici. Maici tahu kan ya? Keripik maici itu keripik yang rasanya kayak gimana sih? Pedas banget kan. Kalau di Bandung dulu waktu kos namanya keripik setan itu. Nah betul kan, keripik setan betul. Itu keripik setan yang dimodernisasi, ya kan? Yang dimodernisasi, di packaging lebih bagus, lebih modern dan masuk retail. Ya kan sebenarnya itu dan bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Kalau di Bandung zaman saya dulu waktu masih ngekos keripik setan itu sebungkus gede gitu lah ya, seperempat kilo apa saya nggak tahu berapa, itu cuma 2.000 perak. Tapi ketika Maici hadir gitu kan ya, dengan gebrakan yang luar biasa waktu itu lewat Twitter saya. Nah itu yang disebut dengan branding. Jadi sekarang tinggal pikirin nih Bapak dan Ibu, produknya ingin dikenal sebagai produk yang apa? Ya. Contoh branding otomotif itu cuma Korea sama Cina sekarang. Ya kan kenyamanan dari Toyota, Honda, Suzuki sekarang digabung sama Wuling sama Hyundai. Ya kan, itu juga kencang juga. Kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi mungkin fashion, ya kan, sepatu, ya kan.
berpuluh-puluh tahun Nike, Adidas, kemudian Puma selalu menjadi top brand. Sekarang disusul sama brand-brand lokal yang sudah merebut marketnya dari mereka-mereka ini. Dari orang yang pakai sepatu karena pride ya, beli Nike karena pride, tapi sekarang beli sepatu lokal karena apa? Bantu UMKM lokal. Nah itu cara strategi brandingnya. Padahal mah bahan dasarnya sama aja sebenarnya. Karena apa? Orang-orang yang di sepatu, let's say Aero Street, Kenki, kemudian si Brodo itu mantan orangnya Nike sama Adidas semua sebenarnya. Jadi mereka tuh sudah tahu dapurnya kayak apa. Akhirnya mereka bikin sendiri. Karena sebenarnya ya muter-muter ketika produksi sepatu Nike ya itu sebenarnya ongkos produksinya HPP-nya itu nggak lebih dari 500.000. Kalau kita hitung-hitungan promosi, bahan baku, logistik di Indonesia itu tidak lebih dari 500.000. Sisanya adalah harga branding. Harga yang harus Bapak dan Ibu bayar karena apa? Mereka meng-hire bintang dunia, karena mereka meng-hire advertising agency kelas dunia. Itu kita yang bayarin. Kita yang subsidi mereka. Seperti itu. Oke, lanjut slide berikutnya. Nah, ini ya. Ini tadi sudah kita bedakan. Jadi unsur brand itu yang paling gampang. Unsur dalam brand itu ada 3. Logo, warna, sama kemasan. Karena itu kita ngomongin tentang UMKM ya, produk yang barang. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau mulai bentuk brand, itu bisa mulai dari logo dulu. Warnanya silahkan pilih mau warna apa, sama kemasannya mau kayak gimana. Sekarang produk makanan itu sudah berevolusi dari mulai plastik biasa yang ditutup pakai lilin ya, dipanasin. Ya kan sudah mulai sekarang ke ziplock yang dalamnya aluminium foil. Itu sekarang sudah banyak. Ya kan, dan mau tidak mau ketika berubah kemasan ada ongkos produksi tambahan dong, dan pasti harganya lebih mahal. Ya kan? Jadi kita tuh tahu bahwa harga produk lebih mahal itu kadang bukan karena kualitas atau rasa, tapi karena hal-hal yang lain. Entah dia merubah kemasannya, entah dia merubah teknik promosinya, entah dia merubah hal-hal yang lain. Nah itu, jadi sekarang Bapak dan Ibu bisa mulai nih mikirin mau untuk branding seperti apa. Dari mulai logo, warna, sama kemasan. Strateginya banyak, tapi sekarang kita mau fokus di Shopee dulu ya. Oke, silakan lanjut. Slide berikutnya. Nah, branding UMKM di marketplace itu kayak gimana? Nah, ini saya kasih yang simple banget. Yang pertama, tolong nama tokonya ini mencerminkan produk yang dijual. Itu apa? Ya, kalau ada baju, misalkan bla 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 butik, ya kan? Bla 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 fashion shop, ya kan? Atau misalkan aksesoris handphone, ya kan? Bla 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 seluler, bla 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 phone. Karena apa? Ya kita jual. Ya, itu apa? Kemudian yang kedua, nah ini akan kita bahas banyak banget karena ini salah satu hal yang menentukan orang beli. Itu apa? Foto produk. Nanti kita akan bahas banyak banget foto produk. Saya bawa contoh foto produk mana yang baik, mana yang kurang baik. Kemudian yang ketiga, tolong warna dominannya. Ya, Bapak dan Ibu ketika orang masuk ke tokonya itu mau tidak mau kalau di unsur visual itu harus ada nilai estetiknya. Ya, estetik itu tidak harus yang colorful harus segala macam. Nanti saya kasih contoh juga. Kemudian apa? Nah, nanti ada banner segala macam. Kemudian ada juga selalu ikut kegiatan promosi dari Shopee. Kemudian ada kategori, ada live. Ya, nanti kita pelan-pelan kita bahas. Ya, coba langsung slide berikutnya. Saya mau ngasih contoh satu dulu. Nah ini. Oke, ada satu sepatu lokal. Ya, saya kasih tahu ini sekalian saya promosi UMKM lokal kita. Jadi ownernya ini pernah bekerja di dulu ada sepatu sama jeans mereknya logo LOGO. Dia juga pernah kerja di Adidas. Ya kan, dia itu di bagian katakanlah untuk bahan baku lah. Jadi dia tahu bahan bakunya itu seperti apa, dia dapat celahnya, dia tahu cara belinya. Akhirnya dia bikin brand sendiri namanya Kenki. Ini di Bandung, orang-orang Bandung. Nah, ketika masuk ke toko, ya, ini tolong benar-benar asumsikan atau perlakukan toko online Bapak dan Ibu itu kayak toko fisik. Bapak dan Ibu kalau punya toko pasti didekor kan ya, ada papan nama di depan, ya kan? Ketika baju misalkan kaca, terus ada manekin kan, terus kemudian ada tulisan sale 50%.
ya kan? Terus di pintu masuknya juga tulisan open sama close. Nah, perlakukan toko online-nya sama kayak gitu juga. Jadi dihias juga. Tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu ya. Kalau di Shopee itu ada kategori dari toko. Kalau nggak salah itu ada mulai dari Star, kemudian Star Plus, kemudian Shopee Mall. Non-star itu kalau transaksinya belum nyampe 50. Ya, kalau masih di bawah 50 itu masih non-star atau reguler. Ini belum dapat bayaran ibu kalau misalkan lagi ada flash sale atau lagi ada promo itu tidak akan diprioritaskan. Tapi kalau sudah lebih dari 50 transaksi itu bisa mengajukan menjadi star. STAR bintang. Nanti kelihatan di sininya. Ini ada badge-nya, ada lencananya. Jadi ini tuh termasuk yang mana? Nah, kalau star ini transaksi sudah di atas 50, Bapak dan Ibu enak nih kalau beli iklan ya Shopee Pay itu dapat tambahan kalau nggak salah 5%. Jadi misalkan beli 100.000 untuk iklan, ya itu nanti dapat tambahan berarti Rp5.000. Ya kan? Nah, terus ketika mau misalkan beli voucher untuk cashback, nah ingat ya, cashback gratis ongkir itu tidak dibayarin Shopee, tapi kita sendiri yang beli vouchernya. Ya, ya jadi itu tidak dibayarin, tidak disubsidi sama Shopee. Hati-hati ya, jangan beranggapan ketika masuk, mana kok saya nggak gratis ongkir, kok saya nggak bisa dapat cashback, ya beli dulu vouchernya. Itu ya. Nah itu kalau di Star Plus, ini nanti bisa broadcast chat gratis. Broadcast chat tahu kan, kalau misalkan ada promo suka masuk ke inbox-nya ya. Nah itu broadcast chat itu biasanya di Star Plus dapat. Nah kalau Shopee Mall ini hanya untuk brand-brand yang ori atau official shop. Ya kayak yang kita ngomongin sekarang ini dia masuknya ke Shopee Mall karena dia punya branding sendiri, dia punya brand sendiri. Syaratnya apa? Itu brandnya harus terdaftar di Haki, harus ada logo R-nya di ujung register. Ya, harus punya ada hak paten untuk logo. Syaratnya cuma itu doang sebenarnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau menjadi Shopee Mall, nah kalau Shopee Mall, ini enak, fiturnya banyak banget. Ya kan bisa ikutan flash sale, bahkan bisa ngadain flash sale sendiri. Dan itu langsung dipromosiin sama Shopee-nya. Nah itu, jadi masing-masing kategori ini itu pasti hak-haknya atau akses-aksesnya beda. Sekarang yang kita omongin adalah yang Shopee Mall, yang kasta tertinggi dari merchant yang ada di Shopee. Nah kalau kita lihat masuk ke toko, itu pasti ada kelihatan logo kan, betul kan ya? Kemudian di bawahnya ini ada backdropnya, ya background. Nah dari ini aja udah mulai mencerminkan kita ini siapa. Ya, biasanya kalau brand-brand yang kelas atas atau mereka ingin menonjolkan high profile itu biasanya pakai warna yang kalem, nggak norak-norak amat, tidak colorful. Ya, itu biasanya seperti itu. Kemudian geser ke kanan, ini saya pakai yang tampilan di laptop ya. Kalau tampilan di handphone itu ke bawah. Nah, itu biasanya ada portofolio dari tokonya. Dia ada laku berapa, kemudian produk unggulannya apa, pengikutnya berapa, segala macam. Identitasnya di situ. Kemudian di bawahnya ada kategori. Ya, nah turun ke bawah, kalau yang Shopee Mall itu dia bisa punya satu sub-menu khusus yang best sellernya dia apa. Nah ini enaknya, jadi sebisa mungkin Bapak dan Ibu nanti kastanya naik ya kategorinya dari yang non-star, naik ke star sampai ke Star Plus dulu deh. Nanti kalau brandnya sudah besar, daftarin mereknya. Daftarin merek sekarang gampang. Ya tinggal ke Haki, Dirjen Kumham kalau saya tidak salah, daftarin merek. Gratis, cuma memang prosesnya lama banget, 6 bulan. Prosesnya memang lama. Iya, bisa atau dititip ke dinas bisa, titip ke dinas bisa. Lama juga Pak. Oh udah punya. Ya kan tuh bisa titip ke Pak Misnadi, silakan konsultasikan untuk daftar merek. Nah itu kalau sudah punya mereknya, itu bisa menaik ke Shopee Mall nih. Nah itu bisa dihias tokonya. Nah ini salah satu strategi dari branding. Jadi kita mengkomunikasikan ya. Masuk ke sini, ini kategori produk, di sini ada nih kategori produknya. Nah
ini yang paling vital. Turun ke bawah, udah mulai masuk ke etalase. Coba tolong next slide. Nah, etalase di sini Kenki saya yakin mereka benar-benar ingin menonjolkan produknya. Karena apa? Mereka mostly menggunakan warna putih sebagai background foto. Ya, nah ini benar ciri khas sesuatu atau produk yang memang ingin menunjukkan produknya dulu. Dia masih mencari identitas, dia seperti apa, dia mau yang penting produk saya dulu terlihat jelas oleh orang. Lihat, ya, selalu menggunakan ini warna putih. Nah, ini sudah masuk. Oke, nanti ke bawah, kalau di scroll ke bawah, itu ada yang namanya slider. Slider itu gambar yang gonta-ganti. Ya, gambar gonta-ganti. Kemudian masuk ke bawah. Nah, kalau ini hanya ada di Shopee Mall. Tapi kalau di yang non-star, yang di bawah ini pasti ada. Nah, Bapak dan Ibu tuh harus ngebayangin ketika produknya berjajar, itu pingin terlihat seperti apa. Ya, saya mau yang penting orang tuh tahu produk saya ini, Pak. Saya pengen produknya contoh baju. Saya pengen produknya pakai modelnya bule. Ya contoh misalkan ada yang tahu jeans mereknya Lea. Buatan negara mana? Enggak, Indonesia. Yang punya orang Soreang, Bandung, Bu, Pak. Lea. Ada yang tahu sepatu merek Buccheri, BUCCHERI. Dari negara mana? Jadi ragu. Buccheri itu singkatan dari 3 orang pemiliknya, saya lupa. Cari di Google, yang pasti itu merek lokal. Tapi ketika pakai foto modelnya itu selalu bule, betul nggak? Ya kan? Bata itu punya sub brand namanya Weidenman kalau saya tidak salah ya, yang untuk outdoornya itu setiap foto shoot modelnya selalu bule. Nah itu sebenarnya cara mengkomunikasikan produk, Pak Bu. Ya contoh misalkan sepeda Polygon United buat Indonesia juga loh Pak Bu, meskipun iklannya selalu pakai bule. Nah itu mulai di sini nih, ya. Bapak dan Ibu tentukan produknya ini ingin dikenal sebagai apa. Nah, ini mulai nih. Nanti saya kasih contoh ilustrasi gimana cara mengkomunikasikan brand lewat foto ya. Nah tadi kurang lebih seperti ini ya, toko di Shopee. Paham ya runutannya dari atas? Silakan next slide. Nah, kita masuk ke foto produk karena tadi ini salah satu elemen yang utama nih foto produk. Pertama, kalau Bapak dan Ibu produknya adalah fashion, kemeja, contoh saya pakai kemeja, gamis, celana pendek, apapun itulah ya, masih produk fashion. Sebisa mungkin foto produk yang menjadi winning produk ya, setelah saya riset beberapa kali di Shopee, di Tokopedia, itu ternyata punya kriteria seperti ini. Yang pertama, produk itu harus terlihat jelas dan utuh. Jadi kalau kemeja, tonjolin semua kemejanya kelihatan, ya. Karena ada beberapa foto yang mungkin kemejanya hanya setengah bagian atasnya saja, hanya bagian kepotong di bagian mana segala macam. Nah itu dari beberapa foto fashion di marketplace yang kami riset itu, pertama foto produknya itu harus terlihat jelas dan utuh. Kalau dia lengan panjang, kasih tahu lengan panjang. Kalau dia gamis, tunjukin semua sampai ke bawah. Ya kalau dia sepatu haknya tunjukin haknya. Jangan sampai kepotong setengah. Ya, kalau misalkan tas, nah kalau tas beda lagi. Kalau tas nanti kita bahas berikutnya. Kemudian apa? Kalau perlu gunakan model. Karena apa? Orang itu pengen tahu ketika dipakai itu seperti apa sih. Kalau slim fit, ya kan, kalau dia ternyata tidak slim fit, ya kasih tahu itu tidak slim fit. Misalkan seperti itu. Jadi gunakan model. Kemudian apa? Yang ketiga, backgroundnya tolong kontras. Saran saya putih, selama bajunya bukan putih ya. Ya, gunakan background yang kontras. Ini kelihatan. Jadi orang itu ketika mempelajari produk itu tahu. Jadi dia tuh serasa megang. Kan kalau toko-toko di SGC kan pasti dipegang, diputer-puter ya, ditarik gitu kan. Nah, itu sama aja kurang lebih seperti itu. Ya kan? Ya, kemudian lanjut slide berikutnya, tolong. Nah ini, oke. Itu tadi fashion ya. Tapi nanti kita akan bahas fashion lebih lanjut lagi. Nanti ada sesinya lagi. Kalau produknya makanan dengan karakteristik khusus, nah ini ada satu yang unik. Ini punya orang Bogor. Jadi dia bikin strawberry, tapi dilapisin coklat. Ya, coklatnya itu sama kayak tapi coklatnya warna-warni ya, coklat putih, coklat hijau, segala macam. Coklatnya ada green tea dan lain-lain.
Nah itu nama produknya, aduh saya lupa ini apa namanya, strawberry apa gitu ya. Nah dia tuh pengen nonjolin bahwa ini adalah stroberi yang dilapisin coklat. Nah itu tantangan tersendiri. Gimana caranya mengkomunikasikan ini? Akhirnya setelah beberapa kali trial, awalnya dia cuma foto makanan dalam kemasannya aja. Orang tuh nggak mudeng, nggak ngerti ini bentuknya kayak apa. Ya, akhirnya apa? Dia coba apa namanya, inovasi, fotonya itu kemasan iya, kemudian dimasukin ke dalam piring plus dibelah. Jadi ngasih tahu stroberinya tuh beneran ada, ini real strawberry. Ya kan? Kemudian ada lagi yang lagi rame juga kayak misalkan kue balok lumer. Nah, itu lumernya itu harus dikasih tahu kayak apa. Atau ada coklat lava. Ya kan? Ada satu usaha coklat lava, itu saya lupa di Malang kalau saya tidak salah. Tentu ketika dia foto produk, ya kan, itu benar-benar fresh, di apa namanya, dibelah pas lavanya lagi meleleh baru dia shoot foto langsung. Karena kalau hanya disajikan dalam bentuk utuh kayak gini itu nggak kebayang lavanya tuh kayak apa. Jadi harus dipotong dulu kelihatan pas lagi lavanya lumer, foto cepet, ya kan, coklat lava, balok lumer, pokoknya makanan-makanan yang punya karakteristik khusus. Atau misalkan pedas, ya pedas mantap. Nah itu untuk mengkomunikasikan pedasnya itu gimana? Apa cukup dengan warna merah saja? Atau ditambahin cabai-cabai misalkan di sampingnya, butiran cabainya ditambahin banyak biar kelihatan. Nah itu seperti itu. Karena apa? Ini salah satu orang untuk memutuskan produk apa itu lewat foto. Baru dia baca ke bawah deskripsinya apa, harganya berapa, kemasannya berapa aja. Runtutannya selalu seperti itu, Pak. Jadi foto produknya itu sebisa mungkin informatif, tidak harus bagus, tapi yang penting informasinya jelas. Ya, contoh misalkan kita ada makanan apa di sini. Nah, kacang telur lah ya. Roti. Nah, ini saya suka roti. Roti, ini mereknya Hoka. Oh ini yang sempat viral ya. Ya, mereknya Hoka. Ini adalah roti gulung rasa keju. Nah, kira-kira kalau cuma di foto ininya saja cukup tidak? Kurang kan ya? Enaknya kemasannya iya, plus taruh di depannya satu roti, plus di black juga tunjukin kejunya seperti apa. Apakah kejunya keju batangan, kemudian kejunya banyak atau tidak. Nah, itu lebih enak tuh, lebih informatif. Jadi jangan pelit sama informasi ya ketika mau menampilkan produk Bapak dan Ibu di Shopee ya. Nah, ini juga sama ini contohnya coklat lava. Nah, ini coklat lava yang tadi saya ceritain. Jadi dia benar-benar buka, bahkan dia masukin videonya juga. Cuman di sini nggak bisa di play sih videonya. Nah, itu dia masih tahu videonya juga. Jadi ketika di black itu nanti langsung lumer si lavanya. Oke, lanjut lagi foto berikutnya. Ada, tolong next. Nah, contoh lagi, tadi makanan dengan karakteristik khusus. Yang sekarang kalau makanan siap saji atau ready to meal, kayak tadi yang roti tadi itu maksudnya makanan siap saji, Pak Bu. Itu apa? Sebisa mungkin sajikan foto dalam kemasan iya, plus sajikan juga makanannya ketika dihidangkan. Ini makanan yang siap saji loh ya. Jadi harus diilustrasikan juga. Kalau tadi roti Hoka, ya kan, taruh rotinya dalam piring. Jadi kelihatan tuh sebesar apa rotinya, itu kelihatan juga. Karena apa? Dengan adanya alat bantu atau alat peraga, orang itu bisa memvisualisasikan ukurannya juga. Ya, jadi nanti orang tuh nggak ngerasa ketipu. Di gambarnya kelihatannya gede, nggak taunya pas dibeli kecil. Nah, akhirnya apa? Dia ngasih bintang 1. Jangan sampai kejadian kayak gitu. Jadi kita benar-benar ngasih informasi di awal harus jelas, ya. Ini contoh ada satu makanan. Ini kalau nggak salah ada daging rendang, daging asap dan segala macam. Dia masukin dalam kemasan, tapi dia juga sajikan juga makanannya ketika di dalam piring itu seperti apa. Jadi kelihatan ukuran daging rendang itu kayak apa, daging irisnya kayak apa itu kelihatan jelas. Nah di situ, ya. Termasuk ini juga sama. Ini makanan dari luar, kalau tidak salah makanan impor. Jadi orang kalau hanya lihat kategori plus nama makanan mungkin nggak kenal. Jadi dia buka makanan dan dia masukin ke dalam mangkok.
ke dalam piring. Jadi kelihatan tuh, ya seperti itu. Oke, lanjut lagi. Lanjut lagi silakan. Kalau ada yang mau ditanya nggak apa-apa, langsung juga boleh silakan. Nah, sekarang kita masuk ke foto dengan dimensi tertentu. Nah, ini tas, sepatu, atau misalkan aksesoris-aksesoris kayak bros. Ini masuknya di sini. Nah, orang kadang pelit informasi itu dia tidak ngasih tahu ukuran barangnya seperti apa sehingga orang tuh kadang kecewa, merasa tertipu. Wih, kelihatannya gede, tapi pas dibeli kok cuma kecil tasnya. Ya, ingat, orang itu pertama kali baca lewat foto. Ketika dia penasaran, baru dia baca deskripsinya. Kalau dia nggak penasaran, dia nggak akan baca deskripsi, Pak Bu. Tapi kan dia sudah tulis deskripsinya, Pak, di bawahnya itu ukurannya. Ya kalau dia baca. Ya jadi masalahnya ketika di compare di search bar-nya itu, di search di saat itu, deskripsi kan cuma baris pertama aja yang keluar. Baris ke bawahnya kan ketika diklik baru kebuka. Nah itu yang harus kita pahami juga. Jadi benar komunikasi pertama itu harus lewat foto. Jadi kalau kata iklan Axe zaman dulu ada yang tahu? Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Nah itu kita bikin first impression. Karena apa? Kesan pertama itu berlangsung kekal, Pak Bu. Sama kayak tadi teh botol sosro kan ya. Ya kan apapun makanannya, minumnya. Ada yang masih hafal ringtone Nokia? Atau jinglenya es krim Walls? Nah itu kadang kesan kan gitu deh, ada yang hafal. Atau sari roti? Nah itu ada yang hafal tadi, sari roti itu untuk bikin tadi kesan pertama itu berlangsung selamanya. Indomie? Nah itu kita bikin di situ. Nah ini kita mau bikin sesuatu yang itu disebut dengan TOM, top of mind. Nah yang bikin kayak gitu tuh susah loh Pak Bu. Capeknya luar biasa. Kenapa capeknya luar biasa? Saya mau cerita sedikit waktu saya di Lipo. Saya pernah kerja di Lipo, di Mekarta sana. Kita capek-capek Pak Bu nge-hire konsultan periklanan, bikin iklan. Masih apa? Masih ingat yang anak kecil, aku mau pindah ke Mekarta? Itu biaya produksinya luar biasa mahal banget, 700 juta Pak. Bikin iklan seperti itu 700 juta. Dengan animasi, kita pakai CGI tapi dikit lah ya, cuma di depannya doang. Ya kan itu padahal syutingnya mah tidak di Jakarta, syutingnya full di Cikarang. Ya itu kita pakai lokasi 700 juta segala macam. Capek pasang iklan di mana-mana, hancur gara-gara kasus suhu. Kita udah capek-capek bikin, kita udah capek-capek branding, udah mikirin konsepnya segala macam. Kenapa pakai anak kecil sih? Bukan orang tuanya. Karena apa? Ketika orang mau beli rumah, kebetulan saya lama di properti ya. Saya pernah di Sinarmas, saya pernah di Lipo, sekarang saya di Medland. Ketika orang mau beli rumah, itu faktor penentu itu kadang anak. Ya kan? Makanya kenapa perumahan-perumahan sekarang selalu menonjolkan dekat sekolah A, sekolah B, ya kan? Ya kan? Itu karena anak itu kadang jadi faktor kunci penentu untuk orang beli properti. Makanya kita waktu di Mekarta langsung udah pakai anak kecil aja kita langsung diskusi itu sudah puluhan proposal yang kita ajuin, tolak kita maju tolak. Akhirnya ketika majuin anak kecil udah gue frustasi, udah anak kecil aja deh, langsung kasih anak kecil yang bermimpi pengen pindah ke Mekarta, bukan orang tuanya hanya nurutin kemauan anak. Disetujui, kita launch, hancur gara-gara suami. Nah, itu capeknya kayak gitu. Branding itu seperti itu. Jadi sebisa mungkin Bapak dan Ibu memang harus mau capek dulu di sini. Ya, harus mau capek di sini supaya apa? Orang tahu dulu produk Bapak dan Ibu. Ya, ingat ya, kita mulai dari bukan siapa-siapa. Ya, mungkin saya udah punya brand besar segala macam, tapi nggak apa, kita mulai dari bukan siapa-siapa. Oke, lanjut berikutnya. Nah, harusnya kayak gimana? Kalau barang-barang yang punya dimensi khusus, contoh misalkan, kalau kita mau jual le mineral, ini kemasan 330, ini kemasan yang 600 ya. Kalau dia hanya berdiri sendiri di foto, itu bisa jadi kelihatan besar Pak. Ya, orang yang kanya ini kemasan besar. Sementara dia nggak baca deskripsi. Ingat ya, orang itu pertama lihat foto. Kalau dia tertarik, baru dia klik buka deskripsi. Kalau dia nggak tertarik, dia hanya foto. Ini
besar. Kecil. Ya kan? Seperti itu.